Nah, kemudian kemarin kita mendapatkan kasus lagi satu laporan yang di Garut, gitu ya. Ini yang yang paling dekat. Nah, kasus yang di Garut ini karena menyangkut, kalau yang di Hasan Sadikin ini kan lebih ke arah tindak pidana, ya. Gitu. Tetapi kalau yang di Garut ini adalah diawali dengan etika profesi yang dilanggar oleh dokter tersebut. Nah, untuk itu MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari dari penegak hukum, nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tentu ini kami masih menunggu ya. Nah, teman-teman, inilah proses yang saat ini saat ini terjadi. Tentu kami sangat menyayangkan dengan adanya dua kasus ini yang berdekatan dan dilalahnya di Jawa Barat semua lagi ya, gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah kasus yang terakhir gitu ya, tidak muncul kasus-kasus lain. Tetapi intinya pengawasan itu memang harus terus kita lakukan. Tentu ini adalah menjadi tugas konsil bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Demikian dari saya, Pak Jubir. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jubir. Terima kasih Bu Ade. Jadi teman-teman semua, jadi ada dua materi ya tentang KKI, di mana KKI ini adalah yang mengeluarkan STR, tapi sebelumnya adalah yang mengeluarkan juga sertifikat kompetensi melalui kolegiumnya ya. Jadi orang-orang mau praktek spesialis, mau praktek dokter gigi, semuanya diuji kompetensi, dan inilah yang diajukan untuk membuat perizinan, SIP namanya ya, SIP. Kemudian juga melalui KKI juga dilakukan pengisian kecukupan kredit apa namanya satuan profesi Bu ya, yang nanti digunakan untuk kelengkapan dalam SIP itu ya. Nah, teman-teman semua, yang kedua tadi kasus sudah disampaikan. Nah, silakan mungkin ada waktu untuk kita berdiskusi. Jangan melebar-lebar, tadi fokus kedua hal tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Ade sebagai Ketua KKI dapat disampaikan ke masyarakat dan menjadi pemahaman secara keseluruhan. Jadi kalau ada kasus, pokoknya masyarakat mendengar apa boleh melaporkan ke kita yang berkaitan dengan etika profesi tenaga medis maupun tenaga kesehatan dan akan kita proses. Silakan. Tolong mic-nya Pak Kuncoro. Ya, selamat. Kan nama dan dari media mana? Ya, terima kasih. Selamat siang. Izin saya Nafila dari Detikcom. Ada dua pertanyaan, Bu Ade. Mungkin yang pertama, dengan maraknya beberapa kasus laporan kekerasan seksual ini, apakah nantinya akan ada pertambahan persyaratan untuk mendapatkan surat tanda registrasi begitu sebelum akhirnya melanjutkan juga untuk mendapatkan SIP? Nah, yang kedua, sekarang kan STR berlaku seumur hidup. Nah, dengan adanya temuan kasus kekerasan seksual, apakah akan ada pengkajian ulang untuk STR ini tidak lagi berlaku seumur hidup, tapi dipersyaratkan 5 tahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali, tergantung dari hasil evaluasi etik beberapa dokter begitu ya. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau mungkin hari ini ada dari pihak kolegium tidak ya, Pak? Ya, kalau boleh mungkin ada pertanyaan sedikit terkait SOP begitu ya. Nggak apa-apa. Ya, ini kan SOP-nya antara PPDS dan RS kemarin disinggung berbeda begitu dan menjadi celah untuk akhirnya pengguna SOP di PPDS maupun RS itu terkesan berbeda. Jadi ada penggunaan obat bius yang akhirnya itu tidak terpantau dengan baik begitu. Jadi dipakai dengan quote unquote bebas begitu ya oleh dokter-dokter. Nah, ini bagaimana? Terima kasih.
Ya, ada jadi 3 pertanyaan ya. Tiga. Ibu mau dijawab dulu atau satu lagi? Satu lagi, silakan. Ya baik. Saya Intan dari Kompas. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin menanggapi kasus-kasus yang sekarang muncul ini kan sebenarnya kan bisa dikatakan seperti fenomena gunung es gitu ya, karena banyak kasus juga yang sebenarnya bukan kasus yang baru, cuma akhirnya baru ke blow up sekarang dan semakin banyak sekarang yang mungkin akhirnya melaporkan gitu ya. Nah ini sekarang upaya dari Konsil Kesehatan Indonesia sendiri seperti apa begitu melihat kasus ini? Apakah kemudian juga ada intervensi yang strategis begitu? Jadi tidak hanya mengatasi kasus per kasus begitu ya. Jadi apa yang mungkin akan dilakukan secara menyeluruh, secara sistematis begitu untuk menghadapi ini. Dan kemudian yang kedua, bagaimana juga evaluasi untuk nanti ada asesmen berkala begitu ya. Kan kalau mungkin sebelumnya ada STR yang setiap 5 tahun sekali dilakukan untuk akhirnya melakukan penilaian ulang begitu kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis. Nah sekarang dengan mungkin tadi melanjutkan pertanyaan sebelumnya kan STR sekarang kan berlaku seumur hidup dan kemudian bagaimana evaluasinya begitu agar tadi juga ada penilaian secara berkala begitu yang memastikan bahwa memang bisa diteruskan begitu. Ya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Ade. Memang ada yang ranah KI, tapi juga ada ranah Kepkes yang mungkin silakan. Ya. Jadi ini mungkin Mbak Novila ya dari Detik ya. Ini. Apakah akan ada penambahan persyaratan STR? Nah, STR ini diberikan gitu ya, tentunya setelah mereka dianggap kompeten gitu ya. Nah, yang menyatakan mereka kompeten tentu bukan konsil, tetapi dari kolegiumnya masing-masing gitu ya. Nah, ini tentu akan kita kembalikan lagi ke kolegium karena independensi ya gitu ya. Kita akan berkoordinasi dengan kolegium. Ini untungnya kolegium ada di dalam kita untuk kemudian mereka mereview kembali pada saat mengeluarkan Serkom ya dianggap sudah lulus apa-apa saja persyaratan yang sudah harus dipastikan sehingga kasus ini tidak terjadi lagi gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan STR? Mungkin ini sekaligus saya jawab 2 ya, STR. Teman-teman sekalian, STR ini adalah surat tanda registrasi bahwa seseorang ini sudah selesai pendidikan dan sudah lulus sehingga dianggap kompeten, gitu ya. Tetapi ketika mereka kemudian akan berpraktek, maka mereka harus mendapatkan surat izin praktek, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dulu STR-nya dibikin 5 tahun sekali, SIP-nya dibikin 5 tahun sekali. Kalau sekarang enggak, SIP-nya lah yang dibuat 5 tahun sekali. Karena kenapa? Karena kan SIP ini loh yang penting untuk pada saat melayani, gitu ya, teman-teman. Mereka harus memenuhi SKP, mereka harus pelayanan sekian banyak gitu ya, logbook dari masing-masing, barulah SIP mereka 5 tahun sekali boleh diperpanjang. Kalau STR enggak. Contohnya, saya ini dokter gigi. Saya pertama kali saya selesai, saya udah kompeten dong sebagai dokter gigi, saya sudah mendapatkan STR. Tapi karena pekerjaan saya tidak lagi melakukan praktek, apakah kemudian saya boleh berpraktek? Nggak boleh. Dulu waktu awal karena baru dapat STR, baru lulus saya boleh praktek. Tapi sekarang saya sudah lebih dari 5 tahun, saya tidak berpraktek, maka saya mengajukan SIP itu tidak bisa, teman-teman. Saya harus uji kompetensi lagi, memastikan skill saya, bahwa saya mampu, baru saya mendapatkan SIP. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan STR seumur hidup ini. Karena yang nanti pegangan saya pada saat berpraktek adalah SIP. Nah, SIP ini pada saat memperpanjang, kita akan meminta masukan dari vaskes di mana dokter ini atau tenaga kesehatan ini bekerja, gitu ya. Karena apa? Mereka yang tahu saya jadi buta huruf apa enggak, saya jadi tremor apa enggak, gitu kan. Nanti mereka harus memberikan laporan ke kami yang akan menjadi masukan, gitu ya. Apakah mungkin diperpanjang SIP-nya, gitu, teman-teman ya. Karena yang penting itu adalah itu ketika mereka melayani. Selama vaskesnya bilang oke, semua oke, maka nggak ada masalah, mereka boleh melanjutkan. Saya juga harus ikut seminar apa segala macam gitu. Jadi sekarang teman-teman, walaupun saya ketua KKI, saya nggak punya SIP gitu, karena saya nggak pernah praktek. Kalaupun saya mau praktek nih,
saya harus ujian lagi dan saya juga nggak tahu mampu apa enggak gitu ya. Saya takutnya orang yang nggak mau datang ke tempat saya gitu ya gitu. Nah seperti itu. Nah bagaimana dengan dari Kompas tadi ya Mbak ya gitu ya. Bagaimana dengan kasus ini yang semakin marak? Ya gini ya. Tentu kita semua nggak ada yang berharap kasus ini bertambah, tetapi bukan tidak mungkin ya. Kemudian masyarakat itu jadi melek gitu ya sekarang. Saya berarti saya bisa nih, dokter saya nih kemarin tuh begini, begini gitu ya. Nah, mereka tuh mungkin saja mereka jadi sekarang tahu melaporkan. Mereka tahu, oh mereka ke KKI. Mereka akan melaporkan supaya dokter-dokter yang atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai ini tentu harus mendapatkan sanksi supaya menimbulkan efek jerah, gitu ya. Ini sangat bagus sekali karena efek jerah itu harus ada. Dokter ini atau tenaga kesehatan dan tenaga medis bukan dewa yang tidak boleh diutak-atik, gitu ya. Nah, tetapi kita juga harus melindungi mereka, gitu ya teman-teman ya. Karena banyak juga yang mereka sebenarnya juga dizolimi gitu ya. Dilaporkan, gini ya, saya contohin teman-teman. Kalau ada pasien datang ke rumah sakit karena ada masalah gitu, apakah pasien itu pasti sembuh? Enggak ya, bisa saja dia meninggal karena kondisinya, betul ya? Nah, apakah kalau pasien meninggal itu yang disalahkan tenaga medis dan tenaga kesehatan ya? Enggak dong, betul ya? Nah, kalau kemudian pasiennya tidak terima, maka dia akan melaporkan ke kita, MDP itu akan mengecek apakah dokter ini sudah melakukan tahapan SOP dengan benar. Kalau tahapan SOP-nya sudah benar dilakukan, maka dokter ini terlepas dari sanksi atau kesalahan pelanggaran etik profesi, gitu ya. Tetapi kalau ternyata memang ada SOP yang tidak dilalui, tidak diikuti, dan ternyata pasiennya kemudian ada masalah, maka ini bisa ada sanksi kepada tenaga medis maupun tenaga kesehatannya. Nah, saya berharap mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus ini, tetapi kalau ada tentu kita harus melakukan tindakan tegas seperti itu.